Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rudi Pratama dengan NIM 124490027 dari kelas RC, Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah gambar teknik di mana kami menggunakan software KiCad 360 untuk membuat desain 3 dimensi. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang telah saya pelajari selama praktikum. Mulai dari eksplorasi antarmuka Fusion 360, penggunaan berbagai tools utama, hingga pembuatan base casing untuk PCB. Tujuan praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep gambar teknik secara digital yang nantinya berguna di dunia industri maupun penelitian. Slide pertama, pengenalan Fusion 360 itu sendiri adalah yaitu software desain 3 dimensi untuk bidang teknik dan manufaktur, menggabungkan desain, simulasi, dan perakitan dalam suatu platform. Di sini ada pun area kerja, desain, rider, manufaktur, simulation, yang digunakan untuk membuat model komponen secara digital. Fusion 360 ini merupakan salah satu software desain 3 dimensi yang banyak digunakan dalam bidang teknik dan manufaktur. Software ini memiliki keunggulan karena mampu menggabungkan proses desain, simulasi, dan perakitan dalam suatu platform. Tampilan antarmuka Fusion 360 cukup intuitif, di mana kita bisa melihat area kerja, toolbars utama, browser komponen, serta timeline yang menampilkan setiap langkah desain yang kita lakukan. Dalam praktikum, saya belajar mengenal workshop seperti desain, rider, manufaktur, dan simulation. Namun, fokus utama saya berada pada workplace design, karena disinilah proses menggambar dan membuat model casing dilakukan. Dari pengenalan awal ini, saya mulai memahami bagaimana pentingnya keterampilan menggunakan software CAD untuk menghasilkan gambar teknik yang akurat dan profesional. Kedua yaitu tujuan praktikum. Pertama, memahami konsep gambar teknik digital. Kedua, mampu menggunakan Fusion 360 untuk membuat model teknik. Selanjutnya, melatih ketelitian dan logika dalam perancangan desain 3 dimensi, menghasilkan base casing PCB secara fungsional dan presisi. Pada tahap eksplorasi, saya belajar cara membuat proyek baru, mengatur satuan ukuran, serta menyimpan dan mengekspor hasil desain. Proses ekspor ini sangat penting karena file hasil desain dari Fusion 360 bisa digunakan di software lain untuk dicek menggunakan 3D printer. Format file yang sering digunakan antara lain STL untuk 3 dimensi printing, STEP untuk interoperabilitas antar software, dan DWG untuk gambar 2 dimensi teknik. Selain itu, saya juga belajar cara mengatur tampilan model seperti view orientation, visual style, dan appearance agar desain terlihat lebih realistis. Dari sini, saya menyadari pentingnya dokumentasi desain karena hasil kerja teknik tidak hanya harus benar secara bentuk, tetapi juga harus bisa dibaca dan digunakan oleh orang lain. Selanjutnya ada eksplorasi awal, di mana membuat proyek baru dan mengatur satuan ukuran, mengenal toolbars, area kerja, dan timeline, mengatur tampilan model awal, view, style, dan appearance, menyiapkan dan mengekspor desain ke format STL atau STEP atau DWG seperti yang dijelaskan tadi.
Salah satu bagian paling penting dalam Fusion 360 adalah pemahaman tentang tools utama. Tools ini membantu kita untuk membentuk, memodifikasi, dan menyempurnakan objek. Beberapa tools yang saya pelajari antara lain Sketch Tool digunakan untuk menggambar untuk desain seperti garis, lingkaran, persegi, dan poligon. Semua desain 3 dimensi berawal dari sketch. Nanti kita masuk ke aplikasi sobat. Nah, di sini ada tools dasar bagian 1. Yang pertama ada Sketch Tool, yaitu membuat bentuk dasar seperti garis dan lingkaran. Sketch Tool ini sering saya gunakan untuk menggambar bentuk dasar seperti garis, lingkaran, persegi, dan poligon. Semua desain 3 dimensi berawal dari sketch. Kemudian ada Extrude Tool, memberikan volume atau ketebalan pada sketch, yang digunakan untuk memberikan ketebalan atau volume pada sketch sehingga menjadi bentuk 3D. Yang ketiga ada Fillet dan Camera Tool, memperluas atau memotong sudut objek agar desain lebih rapi dan realistis. Selanjutnya, pada bagian 2 ada Hole Tools, yaitu membuat lubang sesuai ukuran dan kedalaman tertentu. Mirror dan Pattern Tool, menduplikasikan bentuk secara simetris. Ada Assemble Tools, menyusun beberapa bagian menjadi satu desain tertentu. Dalam praktikannya, saya belajar bahwa kunci dari penggunaan tools ini adalah ketelitian dan urutan langkah. Jika urutan salah, bentuk bisa berubah. Ataupun bisa juga tidak presisi. Maka dari itu, setiap langkah desain harus dirancang terlebih dahulu. Selanjutnya, pembuatan base casing PCB. Tahap pertama, mengukur dimensi PCB sebagai acuan desain, membuat sketch dasar sesuai ukuran. 3. Melakukan extrude untuk membentuk casing dasar. Setelah memahami tools dasar tadi, saya melanjutkan ke proyek utama, yaitu membuat base casing untuk PCB. Proses ini dimulai dari mengukur dimensi PCB yang akan dipasang, kemudian membuat sketch dasar sesuai ukuran tersebut. Selanjutnya, saya menggunakan Extrude Tool untuk membentuk bagian bawah casing, lalu menambahkan penopang, lubang, baut, serta ruang untuk konektor. Tahap berikutnya adalah membuat tutup casing dengan ketebalan tertentu agar kuat namun tetap ringan. Saya juga menambahkan fitur chamfer pada tepi casing untuk mempercantik desain dan memudahkan proses pemasangan. Dalam proses ini, saya belajar tentang presisi pengukuran, logika desain mekanik, serta hubungan antara desain 3 dimensi dan komponen elektronik. Pada desain base casing, ini tidak hanya sekedar bentuk, tetapi juga harus fungsional, mampu melindungi PCB, dan tetap mudah dirakit. Hasil akhirnya kemudian saya ekspor dalam format STL, siap digunakan untuk proses 3D printing. Ini seperti yang dijelaskan tadi, menambahkan lubang baut, slot, konektor, dan penopang PCB. Ya, membuat tutup casing dengan ketebalan tertentu, menambahkan cover, dan fillet untuk estetika dan kemudahan perakitan. Ya, hasil akhir desain. Casing PCB selesai dibuat secara presisi. Desain siap diekspor dalam format STL untuk 3D di printing, menampilkan hasil render akhir dengan tampilan realistis. Di sini ada tantangan selama praktikum yang saya alami.
Pertama, ada kesalahan dimensi pada sketch awal, kesulitan dalam menentukan constraint dan join, menjaga urutan desain agar tidak terjadi error, melatih ketelitian dan kesabaran dalam proses desain. Di mana dari seluruh proses praktikum ini, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru. Saya menjadi lebih paham bagaimana cara menggunakan Fusion 360 untuk keperluan desain teknik. Saya juga belajar bagaimana konsep gambar teknik manual dapat diterapkan secara digital melalui software ini. Pembuatan casing PCB mengajarkan saya tentang presisi, fungsionalitas, dan estetika desain ke depannya. Kedepannya, kemampuan ini sangat berguna jika saya ingin bekerja di bidang desain produk, instrumentasi, atau manufaktur. Di mana pembelajaran dan pengalaman di sini diharapkan jika telah melakukan praktikum Fusion 360 diharapkan memahami pentingnya urutan langkah dalam desain, menguasai penggunaan tools utama di Fusion 360, belajar menggabungkan konsep mekanik dan elektronik, meningkatkan kemampuan analisis dan kreativitas desain. Hal-hal ini begitu perlu untuk dikuasai oleh kita semua jika ingin menjadi bagian dari desain produk, instrumentasi, dan manufaktur. Kesimpulannya, Fusion 360 memudahkan pembuatan desain teknik 3D. Jelas, karena zaman sekarang semuanya serba digital. Praktikum melatih ketelitian, logika, dan perencanaan. Kemudian yang ketiga, desain casing PCB mengajarkan pentingnya fungsi dan estetika. Keempat, keterampilan ini sangat berguna di dunia industri dan penelitian. Baik, demikian presentasi dari saya tentang hasil praktikum gambar teknik menggunakan Fusion 360. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kita bisa masuk saja ke software Fusion. Saya ke software Fusion. Di sini 4 praktikum lalu telah selesai dibuat. Kita mengekspor. Nah, ini adalah menu-menu tampilan aplikasi software Fusion 360, di mana di sini ada Create Sketch, Utilities, dan Sketch. Semuanya memiliki fungsi masing-masing, di mana sebagian besar pekerjaan dimulai di lingkungan solid. Di sini, yang merupakan tempat untuk membuat dan mengedit geometri 3D padat. Semua model 3D ini di Fusion 360 berawal dari sketch. Ini, ketika saya memasukkan ke model sketch, kita akan melihat tools Create. Tadi, tool seperti Align. Ini kita hapus dulu. Ini. Jika kita masuk ke mode sketch tadi, kita akan melihat tools Create, Line, Rectangle, Diameter, dan Point Simple Mirror seperti yang dijelaskan tadi. Gambar butuh dasar yang paling penting di model ini adalah tools Constraint. Ini. Yang digunakan untuk menambahkan dimensi dan batasan agar sketsa menjadi stabil dan terukur, menjadikannya fondasi yang kuat untuk model 3D kita. Setelah sketch selesai kita buat, dapat menekan finish sketch. Coba, misalnya kita buat tanggal ini, selesai kita tekan finish sketch.
Model sketch, kita dapat menggunakan tools di Group Create. Sini. Di tab Solid, untuk mengubah sketch 2 dimensi menjadi 3D. Tools yang paling sering digunakan adalah Extrude, yang menarik sketch tegak lurus untuk menciptakan volume. Selain itu, ada Revolve untuk memutar sketch mengelilingi sumbu, dan Sweep untuk menarik sketch sepanjang jalur. Selanjutnya, kita dapat menyempurnakan bentuk 3D menggunakan tools di Group Modify. Di sini, kita akan menemukan Fillet untuk membulatkan tepi tajam, serta Canver untuk memotong sudut miring, dan tools penting lainnya adalah Cell, yang mengosongkan bagian dalam model 3D, menyisakan ketebalan dinding tertentu. Semua langkah pembuatan model kita dari sketch hingga modifikasi akan terekam di timeline di bagian bawah sini, memungkinkan kita untuk kembali dan mengedit fitur apapun dan kapanpun itu. Terakhir, ada panel browser. Di sisi kiri berfungsi panel browser berfungsi sebagai daftar isi model kita, mencantumkan semua body, sketch, dan komponen yang akan kita miliki. Fitur ini sangat penting untuk mengatur model yang kompleks. Panel. Di sini ada beberapa data hasil praktikum file kita. Kita bisa lihat di sini. Oke, mungkin sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.